kita akan mulai terkait dengan topik bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa dapat beasiswa, kemudian persyaratan apa aja yang mesti dipenuhi, kemudian bagaimana cara adaptasi di Eropa ketika kita belajar di sana gitu kan. Kita langsung aja panggilkan narasumber kita yang pertama, Mbak PW, silahkan menempati posisinya. Saya beri tepuk tangan buat Mbak PW. Silakan Mbak. Satu lagi kita panggilkan Desmond. Mana nih semangatnya nih yang mau belajar di Eropa? Beri tepuk tangannya dong buat Mas Desmond. Dan satu lagi kebetulan sedang dalam perjalanan ya. Mungkin kita langsung mulai saja. Nanti di sesi talk show ini kalian bisa nanya apa saja yang kalian ingin ketahui terkait dengan beasiswa Erasmus Plus langsung kepada alumni kita yang sudah belajar di Eropa kurang lebih 2 tahun seperti itu ya. Oke, kita mulai saja perkenalannya. Silakan nih dari Mbak PW perkenalkan dulu kuliah di mana, subjeknya apa. Selamat siang semuanya. Mana selamat siang semuanya? Iya. Oke, perkenalkan nama saya Ayu Putri Wulandari, tapi nama beken PW dipanggil ya. Dulu saya alumni Erasmus Mundus angkatan 2006 dan lulus 2008 dengan mengikuti program Models and Methods of Quantitative Economics. Saya belajar di 3 negara, yaitu di semester 1 saya belajar di Universitas Bielefeld, Jerman. Kemudian semester 2 dan 3 saya belajar di Universitas Paris A Sorbonne, Paris, Prancis. Dan yang terakhir di semester 4 saya belajar di Universitas Ca' Foscari, Venezia, Italia. Demikian. Oke, itu dari Mbak Eva. Selanjutnya, Mbak PW. Oke, sorry. Selanjutnya Mas Desmond. Iya, perkenalkan saya Desmond, saya penerima beasiswa Erasmus Mundus periode 2011 sampai 2013 untuk programnya Language and Communication Technology. Tahun pertama saya agak berbeda dengan yang lain, saya tahun pertama di University of Melbourne, Australia, tahun keduanya di Saarland University di Jerman. Oke, terima kasih Mas Desmond. Ya, narasumber kita yang terakhir sudah datang. Mbak Bunga, silakan perkenalkan dulu kuliahnya di mana. Ngambil program apa? Oke, halo saya Bunga Manggiasih. Saya dulu ambil Erasmus Mundus Masters in Public Policy. Jadi itu saya tahun pertama di ISS di Den Haag di Belanda. Lalu ada summer school di Barcelona 1 minggu sebelum, kemudian tahun keduanya di CEU di Budapest. Dua-duanya ada juga di sini ngomong-ngomong. Oke, nah teman-teman setelah kita dengar dari narasumber kita bahwa Erasmus Plus menawarkan berbagai program yang membuka kesempatan kita untuk tidak hanya stay di satu universitas gitu. Kita bisa bahkan ke 4 universitas, bahkan ada kakak kelas saya di 6 universitas selama 2 tahun gitu. Nah, untuk bisa, kadang-kadang kita berpikir untuk dapat Erasmus Mundus itu kayaknya susah gitu. Harusnya orang pintar, IPK-nya harus tinggi gitu. Persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan gitu, Mas dan Mbaknya gitu, sehingga Mas Mbaknya bisa sukses dapat beasiswa Erasmus Plus gitu. Mungkin Mbak PW. Oke, senior nih. Intinya kan tadi beberapa orang yang datang ke booth udah tahu kita ini di Erasmus Mundus ini semua aplikasinya normally online application. Jadi kunci di sini adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama ada CV, motivation letter, recommendation letter, TOEFL or IELTS. Jadi di sini yang bisa kalian persiapkan, kalau CV oke lah bisa standar buat lah ya. Kalau untuk TOEFL or IELTS, so the discussion would be how good is your English is, how to improve it, gitu ya. Yang ketiga motivation letter, which is yang akan kita bahas di sini. Kalau recommendation letter itu adalah nasibnya ada di tangan orang-orang yang memberikan rekomendasi kepada kalian. Itu aja kayaknya. Ya, biasanya kalau misalkan ya mungkin dari Mbak Bunga ada tambahan?
jangan lupa juga bahwa untuk dapat beasiswa gitu ya, salah satu yang penting sih sebetulnya mulai dari sekarang melakukan sesuatu hal yang berguna bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi ke pengalaman berorganisasi setahu saya cukup dipertimbangkan ya, terutama misalnya sesuatu yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Entah itu mau bentuknya ngasih les gratis sekolah atau misalnya gerakan anti korupsi apapun. Mas Desmond nih, gimana pengalamannya? Persiapan untuk dapat beasiswa Erasmus+. Iya, tadi jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak di samping saya, jangan lupa transkrip sama ijazah juga perlu dipersiapkan untuk apply beasiswa Erasmus Plus ini gitu. Pastikan memang ketika kalian apply ini semua dokumennya itu udah available dalam bahasa Inggris tentunya kan. Nggak mungkin kita apply dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau apply, ijazahnya mungkin belum dapat atau gimana, mungkin bisa minta surat keterangan yang nantinya bisa dilegalisir gitu. Tapi tentunya surat keterangan dari kampusnya kalau bisa dalam bahasa Inggris pastinya. Itu sih untuk yang dokumen-dokumennya. Oke, itu kan persiapan ininya ya dari diri kitanya, berdokumen-dokumen apa yang harus disiapkan, bahasa gitu. Sebenarnya ketika kita bicara kompetisi nih, Erasmus dibandingkan dengan beasiswa yang lainnya, misalkan dari UK, Chevening gitu. Bedanya apa sih? Kompetisinya seperti apa gitu? Apakah lebih berat di Erasmus kah gitu? Ataukah mungkin menurut mbak-mbak ini, enggak kok ternyata gampang gitu. Nah, buat gampangnya itu apa gitu? Kadang orang dapat beasiswa sekali apply nggak langsung jebol gitu. Bahkan teman saya ada yang sampai 10 kali baru dapat gitu kan. Gimana nih kompetisi ketika apply Erasmus? Soal kompetisi Erasmus Plus itu sebenarnya agak misterius ya, karena kita nggak tahu berapa banyak orang yang daftar tuh, maksudnya biasanya nggak dipublikasikan secara langsung kecuali kalau kita nanya. Tapi yang jelas kita berkompetisi dengan orang-orang dari